dijawab. Oh, 23 pertanyaan. Dan kita juga lampirkan bukti-bukti yang terkait dengan konten yang jadi persoalan ini ya. Cek tes, halo baik pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini. Selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya baik. Jadi baik, kita lanjutin lagi nih soal kasusnya Bang Densu ya. Dimana minggu-minggu kemarin tuh pihak DJ Verni sudah memberikan statementnya juga gitu di podcastnya Dr. Richard Lee. Tapi sayangnya statement ini bukan keluar langsung dari mulut DJ Verni, melainkan dari sahabatnya, yaitu mas-mas setengah matang ini. Ini gue lupa namanya gitu ya, makanya gue manggilnya mas-mas setengah mateng. Dan di video ini juga DJ Verni sama Bang Densu tuh sempat debat gitu ya via telepon. Dan kelihatan banget gitu kalau si DJ Verni ini kayak menggunakan anaknya sebagai tameng terus. Dan Bang Densu juga kerennya nih, dia merespon dengan tenang gitu, baik, dengan sabar. Respect Bang Densu. Dan seolah-olah belum cukup, selain mas-mas setengah mateng tadi, pengacaranya DJ Verni ini pun ikutan tampil gitu di podcastnya Dr. Richard Lee. Dan yang kocaknya ada statement si mas-mas setengah mateng di video sebelumnya gitu ya, yang malah di roasting sama pengacaranya DJ Verni sendiri gitu, yaitu tentang masa kehamilan DJ Verni. Karena dari hasil perhitungan Dr. Richard Lee perihal masa kehamilan DJ Verni dengan kejadian yang iya sama Bang Densu gitu ya, itu nggak masuk akal. Karena kata mas-mas setengah mateng ini, Bang Densu dengan DJ Verni itu terakhir ketemuan di bulan Agustus. Sedangkan anaknya DJ Verni sendiri lahir di bulan Agustus tahun depannya. Dimana kalau manusia pada umumnya biasanya mengandung anak tuh sampai 9 bulan. Sedangkan ini DJ Verni mampu mengandung sampai 1 tahun. Goks. Nah, dari statement tadi lah tuh pengacaranya DJ Verni bilang kalau itu pernyataan dari human error aja gitu. Kata gua mah ya lu mending koordinasi dulu dah bertiga ya, biar nggak kecelek kayak gini. Dan kalau lu nonton kedua video ini gitu ya bay, videonya tuh cukup kocak gitu, ngeliatin dua orang yang coba mempertahankan suatu rahasia. Gue bilangnya ini rahasia gitu ya, bukan kebohongan. Dan 5 hari yang lalu Bang Densu juga sempet ke kantor polisi gitu ya atas laporannya DJ Verni, dan dia juga membawa beberapa barang bukti gitu bay. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita tonton aja ya videonya. Terus juga yang terkait apa saja beserta dengan barang bukti apa, semuanya sih lengkap ya tadi Pak ya. Ada yang mau tambahin? Ya, jadi tadi udah kita penuhi ya panggilan dari penyidik. Kita sudah sampaikan ada 23 pertanyaan yang sudah dijawab. Oh, 23 pertanyaan. Dan kita juga lampirkan bukti-bukti yang terkait dengan konten yang jadi persoalan ini ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini terus bergulir dan kita harapkan ini cepat ada kepastian gitu ya. Yuk. Kita kan memang melihat ini kan kasus yang terkait dari 10 tahun yang lalu dan ingin kita selesaikan secara hukum dengan kerugian-kerugian dalam bentuk material, imaterial, kemudian nama baik rusak, terus kemudian gagal nikah berapa kali, pokoknya semua kerugian. Ya Pak, berapa pertanyaan? Tadi kita ditanya 23 pertanyaan, terus mengenai kronologi, terus juga yang terkait apa saja beserta dengan barang bukti apa, semuanya sih lengkap ya tadi Pak ya. Ada yang mau tambahin? Ya kurang lebih kayak gitu ya bay videonya. Gue sendiri gatel gitu, pengen buru-buru Bang Densu ini tes DNA sama DJ Verni, biar si DJ Verni ini malunya 2 kali gitu ya. Tapi ternyata dia malah nggak tahu malu gitu. Nanti mungkin 5 tahun ke depan bakal ada tes DNA yang ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, 7, 8 cukup. Kayak senam anjir. Ya oke, next bye. Seperti yang lu tahu kemarin gitu ya, ada sebuah insiden prewedding meresahkan karena gara-gara prewedding tersebut menyebabkan kebakaran Gunung Bromo. Gokil. Kalau dari kronologinya, pas mereka melakukan sesi foto ada pose di mana mereka ini memegang flare atau suar gitu ya. Dan pas gue baca beritanya ternyata mereka ini menyalakan total ada 5 flare gitu. Cuman yang satu ini karena error
entah kenapa pas dibakar gitu ya. Terus akhirnya mereka buang aja gitu. Dan pas dibuang ternyata flare-nya ini meletup atau meledak mungkin ya. Terus mengeluarkan percikan api, lalu percikan apinya ini mengenai tanaman yang sudah kering. Dan ya akhirnya terjadilah nih kebakaran Gunung Bromo. Terus juga yang menyebalkannya adalah kalau lu lihat dari videonya ya, mereka tuh malah terlihat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal di belakang mereka nih ada api yang mulai membesar gitu ya karena tingkah laku mereka. Bahkan si prianya sendiri tuh kayak asik ngeliatin hasil fotonya aja gitu, Bay. Nih videonya ya. Orang-orang sudah membuat Tuh, kebakaran seperti udah ini. kebakaran, Masih gede. santai nih orangnya. Cowoknya santuy banget. Santai banget dong mereka. Nih. Nah ini, wah nggak mau tanggung jawab nih orangnya nih. Iki gegara priwetmu iki. Dadine koyo ngene iki. Bengi-bengi nang Set. Bromo ya. Anjene arek adu. Perkara ulahmu sampai koyo ngene. Sampai malam hari masih ada apinya gitu ya. Dan di sosmed juga beredar gitu foto priwet mereka. Yang dimana fotonya tuh kalau lu lihat ya gini, B aja. Ya positive thinkingnya mungkin karena belum diedit aja kali ya, makanya blurik. Tapi seharusnya walaupun belum diedit juga hasilnya harus tetap bagus gitu. Karena kan kameranya sendiri pakai kamera DSLR gitu ya. Dan dari kasus ini juga udah ada satu orang yang ditetapkan menjadi tersangka, yaitu manajer WO-nya, dan terancam 5 tahun penjara dan denda juga 1,5 miliar. Nice. Ya niat hati mau kelihatan bagus gitu ya priwetnya, malah menimbulkan masalah. Kata gue mah mending lu foto yang nunjuk-nunjuk awan aja gitu. Ya mungkin ini juga yang dinamakan cobaan sebelum menikah gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka menikah nih, pas di acara nikahan jadi bahan omongan gak ya? Sama temen-temennya gitu, pas lagi kondangan. Kali aja gitu pas lagi salam-salaman, temennya ini nyeletuk. Oh ini yang ngebakar Gunung Bromo, selamat ya. Temen anjing emang. Ya oke lah guys, segitu aja video gue kali ini. Dan info terakhir yang gue tahu sih, katanya kebakarannya tuh udah sampai Kabupaten Malang, kalau nggak salah ya. Dan ini juga ada video ngeri banget gitu, Bay. Tuh. Sampai jadi tornado gitu. Ngeri banget ya kalau alam udah marah gitu ya. Ya semoga aja kebakaran ini juga jangan dijadikan alasan sama pemerintah buat menutupi kasus polusi udara gitu ya. Oke, bye, Mamang Rahman cabut dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke.